Ya, kok malah ngemis? Jai, Jai, Jai. Ini orang kok malah ngemis ke aku? Kok Tadi dia kok langsung J J ya. J saya ngomong sama kamu kok J J J. Udah emang kayak gini. Kayak mana? Makanya. Ya, ya. Pakai logika lah, Bang. Oke, saya tanya lah, manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Itu tema di atas sudah selesai belum? Kamu bilang kan pertanyaan ini tema atau bebas? Saya tanya lah dulu yang lain. Manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Ini jawab saya dulu. Temanya udah selesai belum? Ya enggak, udah selesai. Yang saya tanya lagi, kan kamu tanya tadi bebas pertanyaannya, yang lain boleh. Kan ditutup pertanyaannya kan? Nah, ini pertanyaan simpel, yang simpel, gak usah yang ribet-ribet. Manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk apa? Jawab. Menurut pandangan siapa saya pakai? Terserah, menurut pandanganmu, menurut Al-Quran, menurut Alkitab, terserah yang kamu tahu. Cuman satu kan pertanyaanmu? Iya, iya, cuma satu. Coba ulang pertanyaan apa? Gimana? Coba ulang pertanyaanmu. Manusia diciptakan ke dunia ini untuk apa? Seperti Adam dan Hawa kan ciptakan itu pertama kali. Itu untuk apa gitu? Untuk apa kita ciptakan? Untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah saya jawab. Menurut saya pakai menurut pandangan Al-Quran. Untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, sudah ya. Sekarang gantian. Saya yang bertanya. Boleh? Boleh. Nah. Boleh. Apa dosa yang sudah ditebus Yesus dari Adam, dari dosa yang diwariskan Adam? Apa? Dah, Yesus itu kan manusia. Allah itu turun ke bumi jadi manusia melalui rahim Maria, itulah nama Yesus. Udah, nggak apa-apa ketawa. Yang penting saya jelaskan, udah. Yang bertanya Kerucutkan, Dinda, dikerucutkan. Jadi yaitu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Menurut kamu? Saya tanya kok, menurut saya kayak mana begini? Bingung ya? Terus saya tanya, loh kalau saya yang jawab kan Tuhannya Abang kan Yesus. Makanya jangan emot-emot ketawa, santai, diskusi itu santai. Saya tanya sama Abang, jadi manusia. Coba kamu ngomong saya ketawai, coba. Manusia atau melahirkan Tuhan? Saya tanya lu. Ya bentar, kalau kamu ngomong saya ketawai gimana? Enak enggak? Melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Silakan, pelan aja kita. Itulah kamu salah itu. Yesus itu kan manusia. Dengar. Berarti Anda menyembah manusia nih. Makanya dengar dulu, jangan ngoceh dia. Anda akuin loh Tuhan Anda Yesus. Maria melahirkan Yesus atau melahirkan Tuhan, melahirkan manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Udah mau kemana juga? Makanya kamu itu nggak pintar-pintar, tetap aja goblok kayak gitu, nggak ngerti Alkitab, bahasa Alkitab. Itulah terus. Saya lari bro. Alkitab di samping saya, setiap hari saya baca ini. Kalau tidak diskusi pun ayat yang menunjukkan bahwa Yesus berkata, tiap hari kamu baca Alkitab. Tuhan Allahmu maka sembahlah aku. Nggak ada sama sekali. Betul, tiap hari kamu baca Alkitab. Nggak bohong. Nggak ada. Aku adalah Tuhan Allahmu. Betul, tiap hari kamu baca Alkitab. Dengar dulu. Kamu tiap hari baca Alkitab. Yes, nah. Betul. Ya, coba tunjukkan Alkitab Anda. Ini Alkitab saya. Saya tanya, kamu betul baca Alkitab tiap hari? Dan dari situlah musuh terbesar Kristen ada di Alkitab. Dosa masing-masing ya. Anda tidak bisa. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bahwa Yesus masing-masing tiap hari kamu baca Alkitab. Dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Yesus pernah berkata, "Aku adalah Tuhan ayahmu." Ayo. Jangan ribut. Jaga-jaga bicaramu, hati-hati kalau ngomong nanti rungkat, santai. Jangan kayak orang lagi berantem. Karena kalau kayak lagi berantem, nanti TikTok itu kamu berantem, terus kamu nanti di ban. Aja. Ngapain harus berantem? Aku memang mau minta gitu, dia muter-muter kayak tadi tuh. Ayo. Masa Lanjut ya. Yesus manusia, saya bilang dia ketawa, kan aneh. Loh,
Yang Santai. ditertawakan itu bang, bukan Yesus manusia. Saya pun mengakui, akhi saya Novan mengakui, bahkan kami semua manusia di dunia ini mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Yang saya tertawakan, Anda ternyata terciduk menyembah manusia. Kan Tuhan Anda itu kan Yesus. Yesus manusia. Berarti Anda menyembah Makanya dengarin manusia. saya ngomong dulu. Itu makanya saya tertawa gitu loh. Benar Belum kan? selesai ngomong kamu udah ketawa, makanya kamu tetap gila gitu loh, nggak ngerti bahasa Memang orang. kalau jadi konten itu akalnya harus ditinggal dulu sih kayak gini lah. Terserah. Ya iya terserah, saya menghargai. Ya. Justru Anda sudah jujur kayak gitu loh. Mungkin saya senang, kamu- Anda jujur mungkin kamu bahwa nggak mengaku bahwa Anda bodoh, menyembah itu manusia terserah. gitu. Iya kan? Menyembah manusia ya itu tahu-tahu mau nggak masalah. Nah ya itu gitulah. Tepuk tangan dulu. Itu aja susah. Wajar orang goblok, orang bodoh itu belajar diri sendiri wajar. Bodoh kan kayak gitu. Sekalipun udah diakui, nah gitu kan saya senang kalau kayak gitu. Karena belum dijelaskan udah Silakan, menanggapi silakan. sendiri, itu orang bodoh namanya. Ya silakan. Ya silakan. Oke, tenang, jangan ngoceh, diam. Baru gue jelaskan. Allah itu turun ke bumi, dengar menciptakan manusia Adam dan Hawa. Rupanya manusia ini berbuat dosa, maka dia turunlah ke bumi, menjadilah dia ke rahim Maria. Rohnya Allah tadi turun ke rahim Maria, jadilah Yesus. Yesus manusia, tetapi ada rohnya, roh Allah di dalamnya. Makanya mereka satu. Ada yang bilang dia Tritunggal, betul, tapi dia kan satu, tetap Yesus, tetap Allah, tetap Roh Kudus, dia satu. Gitu, dia menciptakan si Yesus tadi, ya manusia, yang selebihkan ya dagingnya Tuhan, gitu. Jadi gimana kita jelaskan lagi? Jadi menurut Anda roh yang ada dalam tubuh Anda itu bukan roh Allah? Kalau kita manusia, ya roh kita, dia kan Yesus. Emang kamu sama dengan Yesus? Loh, saya sama, Yesus manusia, saya manusia. Ya, Roh saya dari Allah, makanya saya bilang roh kalau Yesus menurut dari kamu Allah. Apa sama, bedanya saya dan Yesus? wajar kamu nggak pandai-pandai, goblok terus baca Alkitab tiap hari katanya, rupanya nggak ngerti-ngerti sih Alkitab. Kawan-kawan, ini saya nggak menghujat saya cuma tanya ya, apa bedanya ketika roh meniup Tuhan meniupkan rohnya, ngasih roh kepada Yesus sehingga Yesus bisa hidup, bisa berbicara, bisa makan ikan goreng sama seperti kita manusia. Yang keutamaannya perbedaannya adalah Yesus manusia, kita manusia. Hanya saja manusia Yesus dan kita berbeda. Yesus adalah manusia yang suci, di mana Yesus adalah manusia yang mulia yang diturunkan Tuhan hanya untuk Bani Israel menyebarkan Adonai Eloheinu Adonai Ehad, dan kita ibaratkan sama-sama batunya. Yesus batu berlian, kita batu kali. Apakah kita berbeda dengan Yesus? Kita sama. Roh yang ada dalam tubuh kita adalah roh yang sama dengan yang ada dalam tubuh Yesus. Ternyata roh abang ini roh abang sendiri, kawan-kawan. Nah, kayak mana itu kawan-kawan menurut kawan-kawan? Benar bang kayak gitu bang ya? Jadi beda bang ya? Makanya menurut ajaran kalian kayak gitu, ajaran kami beda. Makanya jangan satu-satukan. Ya baik. Dianggap lebih betul. Rupanya kamu baca Alkitab tiap hari. Ini aja Bang Jai, biar kita tunjukkan ayat ke dia. Kalau misalnya dalam Bibelnya juga menyatakan bahwa yang ada dalam diri manusia itu adalah roh Bapa itu sendiri. Boleh abangku? Baik. Bacakan boleh. Bentar ya, sabar ya. Iya, gue sabar. Udah jelas itu dibilang satu. Dibacakan lagi ya lebih pas lah. Aneh. Oke, bacakanlah lagi. Oke, baca Bibel ini bang. Oke, bacakan yang. Baca perbesar dulu Jay, izin bentar. Bacakan aja. Gak usah dilampirkan. Nah, itu aplikasinya mana, Roma? Itu coba dibaca bang. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh Tuhan itu sendiri pun yang ada di dalam diri kita. Oke? Rohku katanya rohku itu kan rohnya Allah kan? Iya. Apa bedanya dengan Yesus? Beda, kita kalau roh Allah ya kita nggak tuh baca rohku itu siapa ya? Guru besar kan, Yesus kan? Bukan, ini kejadian. Aduh, makanya pahami dulu lah kita bang, baru basal kitab. Ini Bapak loh.
Itu bacaannya rohku, rohku. Ku itu siapa? Punya kan huruf besar, ku itu Yesus. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bahwasannya Yesus itu Allah. Tidak mungkin dia tinggal selamanya di rohnya Yesus gitu loh. Karena manusia itu adalah daging, betul. Manusia itu daging, daging itu bakal hancur mati. Gimana sih bang? Memahaminya itu betul-betul dengan iman, dengan bijak gitu loh. Bro, yang berkata di sini siapa bro? Novan ini nggak ada roh kudus dalam dirinya ini Novan ini. Kacau. Pemahaman kitabnya, tapi bahas-bahas kitab. Nanti saya suruh pindah, rupanya nggak ngerti ngapain pindah. Nggak ngerti dulu siapa itu Yesus. Kenapa dikatakan itu jadi Allah kami? Kenapa? Nggak mungkin kami bodoh kan menyembah manusia kalau nggak di Allah itu sendiri kan gitu. Bro, gini bro. Nggak mungkin saya ngajak kalian masuk Kristen, nggak ngerti kalian siapa itu Allah gitu. Bro, gini. Bagaimana kami yang sudah mengerti bisa masuk ke dalam Kristen, sementara pendetamu aja kabur ketika diminta mempertanggungjawabkan Bibelnya? Siapa pendetanya? Jangan asal ngarang, siapa? Buat ada, kamu bisa cari di YouTube. Enggak, masukku pendeta itu siapa namanya? Dia pendeta. Banyak pendeta. Satu orang yang bernama Joshua Tewu aja. Ini Novan bacain Novan. Apa? Novan bacain. Tulisannya yang ini hilangkan dulu bang, hilangkan, nggak nampak. Yesus mana disembah itu naikkan ke atas dulu. Novan, bacain Novan. Apa tuh? Kabur tulisannya, kabur. Berani? Aku nggak berani. Oh iya. Baca. Ya. Baca. Kami bodoh karena siapa Novan? Enggak, Avan, baca itu Van. Iya. Enggak cuman ini aja. Iya. Ya, Uni monitor. Waalaikumsalam yang baru bergabung kawan-kawan. Minta tisu. Izin dulu ya, mau cas HP. Jadi Tuhan Abang Yesus Bang ya. Ya oke siap. Kalau antikristus itu kayak mana itu Bang? Hah? Kalau antikristus itu kayak mana itu Bang? Oke, saya jelaskan seperti yang Juma jelaskan sama si RK kan, siapa antikristus itu? Antikristus itu itulah yang bertolak belakang dengan Yesus, dengan Kristus. Dia akan datang di akhir zaman. Iblis, dia itu iblis. Gimana sih Bang? Di akhir zaman dia akan datang, dia akan menyesatkan orang-orang. Nama juga ada antikristus, gitu loh. Gitu Bang ya. Abang pernah baca 2 Yohanes 1 pasal ke-7? Bang, udah saya bilang kalau ayat-ayat jangan ditanya. Saya nggak hafal ayat itu, bukan pendeta saya Bang. Karena di 2 Yohanes 1 pasal ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak hanya mencari kesalahan Alkitab. Jadi sebagai penyesat itu adalah antikristus. Artinya penyesat cari kebenarannya Bang. Kalau dari Alkitab itu cari Bang gantian lah ngomongnya Bang. Enggak, dengar dulu. Maksudku kalau kalian mau cari kebenaran itu di Alkitab, jangan cari kesalahan. Kan tadi saya tanya, Abang menjelaskan penyesat itu katanya muncul di akhir zaman. Ternyata saya baca Bang, dijawab sendiri oleh Bible itu penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Mana ayatnya? 2 Yohanes 1 pasal ke-7. Kayak mana? Coba bacakan. Penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa Bang yang muncul dan pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah kalian. Terus penyesat ini loh Bang. Abang saya mengakui Yesus datang sebagai manusia Bang. 100% manusia anak Maria itu antikristus. Kalau kalian tidak mengakui Kristus, kalian disebut dengan antikristus. Gitu loh. Kalau kalian nggak mengakui Yesus adalah Tuhan, kalian disebut antikristus. Muslim mengakui bahwasannya Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Yang dilahirkan oleh manusia sudah pasti dia adalah manusia. Yang dilahirkan kambing sudah pasti kambing. Yang dilahirkan sapi sudah pasti kambing.
tadi saya tanya siapakah antikristus dan penyesat itu, ternyata Iblis. dijawab 2 Yohanes 1 pasal ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai dengan dulu. Jangan kau buka-bukan Al-Quran sama Alkitab, itu nggak sama, beda. Kalau mau baca Alkitab ya, itu dari memang awal. beda, Bang. Ya, makanya saya bilang beda isinya, jangan disama-samakan. Saya tadi sudah bawa data, abang bilang saya nggak hafal data karena saya bukan pendeta. Ya kayak Makanya mana? saya bilang kamu itu baca Alkitab cari kesalahan, bukan cari kebenaran. Kebenaran abang Kayak gitu. dijawab sendiri. Itu bukan cari kebenaran. Kalau mau baca Alkitab, fokus baca Alkitab, jangan ke Al-Quran, jangan Nah, sama-sama. yang saya cari di Alkitab itu pertama, kalau saya menuliskan Yesus, di manakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah itu, kamu tiap hari baca Alkitab, tapi gak nemu. Aku aja bisa Bapak, tapi yang kata Nggak ketemu, Yesus itu, Abang. dia itu guru dan Tuhan. Dia menyebut dirinya guru dan Bang, Tuhan. Tuhan, nggak ketemu. Bang. Nah, Aduh, kacau. makanya Kata-katanya itu loh, Tuhan sama Tuhan itu beda. Tuhan itulah Esa, Allah. Allah itu Tuhan, Esa. Kalau Tuhan itu banyak, aku aja bisa bilang Tuhan. Ada anggota aku. oh, kalau Tuhan itu Esa, baik. Berarti Yesus itu Esa. Yesus itu Esa. Iya. Lalu Tuhan yang mengutus Yesus? Kan udah saya jelaskan dari pertama, dia itu Allah yang turun ke bumi menjadi Yesus. Lalu Yohanes 17 pasal ketiga, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keciduk lagi dia utusan. Kayak mana itu? Di mana? Pertanyaannya apa? Kok langsung ketawa belum? Kan saya tadi tanya sama abang, Tuhan itu Iya. Esa. Nah, abang bilang kan Esa. Berarti Yesus Esa. Esa, abang jawab, oke, Yesus Esa. Lah, terus Yohanes 17 pasal ketiga, dalam Alkitab berbunyi, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu utusan Yesus, Bang. Kayak mana itu? Oke, saya jelaskan. Jelaskan. Nah, kan Yesus tadi manusia, roh dia roh Allah. Udah. Dia satu itu Allah sama Yesus itu satu, sama. Maka saya bilang Esa. Jadi Yesus itu diutus ke bumi menjadi utusan Tuhan. Melalui Yesus lah Allah itu datang ke dunia ini. Itulah disebut diutusan. Jadi ketika Yesus lagi ada turun ke bumi nih, yang menjaga alam semesta ini siapa? Maksudnya Yesus turun ke bumi. Yang menjaga alam semesta ini kan harus ada dong, otomatis. Kok alam semesta? Surga, Bang, surga. Kalau bumi ini nggak perlu Abang bilang Tuhan nuzul menjadi manusia. Ketika semua Tuhan itu kan 100% berarti Yesus Tuhan dong. Kan abang bilang tadi Yesus Tuhan kan ya. Nah, ketika Tuhan turun ke bumi, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Yang jaga surga itulah Lucifer. Malaikatnya Yesus, rupanya dia berkhianat, makanya Lucifer namanya iblis. Ya. Oke, siap. Itu terserah Bang, mau ngerti enggak, mau terserah Bang. Baik. Terima kasih atas kejujuran Anda. Siap. Aku perbaiki dikit. Nggak pernah Yesus itu dinyatakan turun, tapi diturunkan. Makanya dia itu disematkan kata utusan. Di mana Bang? Di mana ya? Kayak gitu dikatakan diturunkan, bukan turun. Coba di mana? Iya, makanya dia itu dipakai kata utusan, nggak pernah dipakai Yesus kata. itu adalah utusan. Itulah tadi aku bilang Allah itu turun ke melalui Yesus. Yesus itu adalah utusannya untuk menyelamatkan manusia. Enggak berdosa biar. Gimana dia memakai Allah turun? Nggak pernah Allah turun, nggak pernah. Gimana ayatnya? Makanya kalau kita mau nengok Allah langsung nggak bisa Bang. Nggak bisa kita lihat Allah langsung. Kita akan mati dari Allah karena dia akan berkilau bersilau. Nggak bisa kita lihat. Makanya dia menyamar jadi masuk ke Yesus, ke rohnya, gitu loh. Gimana ayatnya bahwa itu Allah turun? Nggak ada. Makanya saya tanya sama abang, di mana abang ayatnya Yesus itu diturunkan? Diturunkan abang bilang tadi mana ayatnya? Iya, diturunkan itu makanya dia melakukan kata utusan di Yohanes 17 ayat 3. Coba bacakan. Mana diturunkan? Kan dibacakan samamu tadi. Diturunkan nggak ada bacaan diturunkan? Ya diturunkan itu makanya ada kata utusan. Utusan bukan diturunkan, beda Bang, bahasa Indonesia itu pahami lah. Masa diturunkan sama di utusan sama? Ada abang misalnya gini lah, abang kutuskan pergi ke Jepang sana, sama dengan diturunkan, abang kuturunkan jabatannya jadi Satpol PP misalnya gitu, apa sama?
Kan beda bahasanya. Kalau Mana sih misalnya lu, Yesus Bang? berkata, nih, kalau misalnya Yesus berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Dia turun apa naik? Gimana dikatakan gitu Yesus datang dari atas kamu dari bawah? Kok ngarang-ngarang aja sih bang? Novan, Akhi, masalahnya abang ini nggak tahu sama sekali Bible-nya, bingung lah. Ayatnya saya nggak paham, tapi isinya saya paham dibilang. Karena pendeta saya, khusus pendeta saya hafal ayatnya semua. Mana kalau kayak gitu, Akhi? Ya susah kita. Udah, kau ngomong aja, Akhi. Silakan, lanjut aja. Isi yang perlu isinya, jangan ayat-ayatnya. Cari kesalahan Alkitab, dijabarkan ayatnya. Coba cari kebenarannya. Ya, apa sih bang inti dari isi pengajaran Yesus itu? Kalau emang abang bilang isinya? Intinya kita dilahirkan ini ke dunia untuk menyembah Dia, karena Dia nggak bisa menyembah diri sendiri. Di mana tertulis? Kita semua ada. Di mana tertulis? Tanya ke abang itu mah. Jadi Allah abang itu siapa sebenarnya? Allah. Allah itu dari mana bang tahu itu Allah bang? Inani anallah la ilaha illa ana Bahasa fa'budni. Indonesia aja biar kita ngerti. Abang tahu Saya adalah menggunakan original teksnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sesungguhnya Yang ini saya adalah tanya. Allah, maka sembahlah aku. Nah, abang mana? dari mana datanya abang tahu dia itu Allah gitu loh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis shalah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Yesus mana? Yesus mengatakan apa bang? Sembahlah Tuhan Allah. Udah jelas dia turun ke bumi. Tadi aku ceritakan dari awal. Allah Yesus itu tadi berkata loh bang, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Kayak mana itu? karena yang diciptakan itu berbuat dosa, jadi dia turun ke bumi. Itu udah jelas kan Allah kami. Gimana sih bang? Tanya lagi. Makanya aku tanya Allah abang itu Allah dari mana? Ceritanya abang kenal dengan Allah. Kayaknya nggak nyambung. Udah dijelasin pun. Iya kan abang bilang kan dari menyembah Dia. Dari mana abang tahunya dia itu Allah gitu loh. Tuhan abang dari mana abang tahu? Coba dulu lah bang. Maklum. Namanya juga aku. Iya. Jadi Maklum aja. kita manusia cipta untuk menyembah Dia. Jadi abang di surga itu nanti setelah mati ke surga ngapain di surga coba? Ya yang pasti kami melakukan segala sesuatunya yang sudah tidak di bumi lagi bang, bukan nyanyi-nyanyi bang, bukan pargoy. Allah kalian kan? Kita itu menyembah kita diciptakan untuk menyembah Dia. Apalagi di surga tidak ada lagi cerai-cerai kawin Cuma sembah aja gitu. Tidak ada kawin mengawinkan lagi di sana bang. Beda dengan Oh, di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Apanya? Di mana kayak gitu tertulis? Apanya? Abang kan tadi bilang, jadi di surga itu cuma menyembah aja. Di mana itu tertulis? Ah, Tidak ada di Alkitab kemauan, semua, tidak ada di kehidupan. Alkitab. Di mana itu tertulis? Ada di Alkitab. Coba sebutkan datanya, saya mau tahu. Ya cari di Alkitab. Loh, kayak mana? Makanya saya bilang kalau pelajar itu, pelajar itu jangan kesalahannya aja, cari kebenarannya. Nah, ini masalah. Dek, Ini masalah. turun stikernya sedikit deh. Oke, ya udah pas ini nggak bisa lagi. Oh nggak bisa ya? Iya, nggak apa-apa gini aja ya. Nah. Suara Uni tapi kedengeran ya J? Jelas banget, sangat suaranya terlihat, terdengar, dan wajahnya pun terlihat. Gitu. Karena Uni ya 100% manusia, gitu. Bukan bapak. Iyalah. Kalau Tuhannya orang Kristen itu manusia. Betul, udah diakuin kok barusan. Nggak apa-apa itu. Tadi dulu ya pakai YouTube juga. Mau bertahan ketawa, aku tadi nggak bisa. Makanya aku bilang, udah aku jelaskan panjang lebar, rupanya kamu bodoh, tetap bodoh. Orang botol bodoh itu kayak gitu, nggak ngerti-ngerti. Udah jelaskan nggak ngerti. Aku dari tadi bawa data satu pun bang. Makanya saya bilang aja bang manusia. Ya makanya saya bilang dalam pemahaman memang manusia, karena kamu botol nggak ngerti jelaskan gitu. Kedengeran ya? Double. Kacau. Enggak, udah enak kok. Gini loh, Ya. Apanza. Nah. Janganlah tunjukkan kali Kristenmu. Ya, Kenapa? nampak kali Kristen di sini. Kau bilang orang botol. Orang mana? Orang Padang, orang Sumbar. Loh,
kok nanya aku orang mana orang apa? Gini loh, pertama Enggak, jangan Uni. kelihatan kali. Masalahnya aku ada temanku di sana Uni juga panggilannya. Nggak ada urusannya sama aku. Ya aku mau nanya, Uni orang mana? Orang Sumbar. Apalah pula. Kita di sini ke diskusi. Suaraku kecil ya? Oke. Suaraku kecil. diskusi. Ini gimana? Oke. Ini gimana? Nah, jadi si J itu cuma mau memvalidasi Tuhan kalian manusia. Tuhan kalian manusia. Bukan 100% benar. Dia itu kan tadi saya bilang Allah. Apa ini manusia atau bukan gitu aja loh manusia. Ya, Kalau dulu. manusia, Nanti saya ajak manusia kan ketawa, dia bilang enggak ketawa gimana sih? Ya perlu Apa penjelasan. kami ketawa? Kami nggak perlu ketawa loh. Yang menyembah manusia kalian. Ya tadi kenapa kami buktinya, ketawa? ketawa nggak jelas. Menurut si J ketawa lucu karena ada manusia nyembah manusia, semonyet-monyetnya monyet aja nggak Makanya nyembah. Uni kemana? Ini Uni kemana aja dari tadi? Nggak dengar ku jelaskan. Apa yang kau jelaskan? Nah itu kalau nggak dengar jangan sosok tahu. Hanya bilang Ya manusia, makanya kau ulangi manusia. aja. Ya Tuhanmu manusia nggak? Dah dengar. Tuhanmu manusia nggak? Nih. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Dia Adam dan Hawa ini diciptakan rupanya berbuat dosa dan keturunannya. Jadi Yesus ini turun ke Allah ini turunlah ke bumi menjadilah Yesus. Rohnya tadi menyembah turunlah ke dari Yesus. Rohnya Yesus itu ya manusia, makanya dibilang Yesus utusan karena dia menempatkan dirinya ke Yesus. Kenapa ke Yesus? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia kerahi Maria? Karena Maria itu waktu itu dia adalah perawan Maria yang taat beribadah kepada Tuhan. Apalah penjelasan. Terus Yesus itu manusia atau bukan? Nah, bertanya lagi kok ke situ. Kalau di Ya, dunia kok ini, jelaskan? ya rohnya kan roh Allah, makanya dia satu. Oh jadi ini Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan. Ah, tuh kan tanya nyambung. Lah, rohnya roh Tuhan, badannya badan manusia. Berarti ini dulu manusia yang kesurupan Tuhan. saya bilang tadi apa? Coba ulang. Apa yang saya bilang tadi? Ya kau bilang Adam dan Hawa itu berdosa, lalu Tuhan Yang tahu. masalah Yesus apa yang Makanya kau kalau ngejelasin sama aku tuh kalau yang ditanya Yesus kau jelasin Yesus, ngapain kau bawa Adam? Giliran ku ulang balik apa yang kau jelaskan, kau pula yang nanya sama aku, ada aja kau majang. saya bilang tadi Yesus itu manusia, rohnya roh Allah. Jadi Yesus itu utusan. Rohnya roh Tuhan, berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Ya. Berarti roh Tuhan dan diri Yesus diutus oleh Tuhan. Rodili. Aduh. Allah itu terjadi. Kau yang ngawur, kau pula yang ketawa. Maka itu satu. Ada Kristen. Pertanyaanmu aneh Uni, makanya Tadi kau bilang di dalam badan Yesus ada roh Tuhan, Betul. sementara Yesus itu diutus Tuhan. Berarti Yesus yang kesurupan roh Tuhan diutus sama Tuhan. kok kesurupan? Tak ada, aku bilang kesurupan. Kesurupan itu kemasukan. Kan Yesus yang manusia ini Gak dimasukin ada roh Tuhan kemasukan. kan? Rohnya itu turun ke Yesus. Katanya roh Yesus roh Tuhan, badannya badan manusia. Berarti ini sedang. Ini kau tahu nggak ada badan manusia kemasukan setan, namanya Ya. kesurupan setan. Tapi ini badan manusia, tapi di dalamnya ada Tuhan. Berarti ini manusia kesurupan Tuhan. Nah, terserah lah. Terus? Ya udah, itu Tuhanmu. Ya udah. Tuhan manusia yang kesurupan Tuhan. Jadi Ya nggak apa-apa kan kami kan diskusi itu tuh gini loh, jujur kalau kau sudah akui Tuhan kau adalah manusia kesurupan Tuhan, ya Jangan udah. bilang hanya Tuhan kami manusia, jelaskan juga lah. Loh, Tuhan kau kan manusia setengah dewa, setengah manusia kan Tuhan kau setengah dewa, setengah manusia kan. Ada setengah. Loh, kalau nggak setengah berapa? 100-100. Kalau 100-100 mana ada manusia 200%, yang adanya 100%. 50-50 yang adalah ada. satu. Allah dan Yesus adalah satu. Gimana? Satu apa? Satu tubuh. Satu tubuh. Ya berarti Allah kau Bapa itu punya tubuh. Bapak punya tubuh. Dia itu rohnya, itu roh Allah. Tapi satu tubuh. Ya udah kalau gitu Bapak numpang di badan Yesus. Ya betul, nah itu. Ya itu.
Kok Uni bilang Yesus manusia? Set, bingung. Udah aku bilang Uni, susah. Nah. Bilang dari tadi. Makanya aku bilang kalau mau belajar kita itu jangan dari cari kesalahan, cari kebenarannya, biar ngerti. Pokoknya kalau belajar Alkitab itu pokoknya ya harus nggak berotak. Iya. Iya tuh kan. Kok nggak pantas jadi Kristen karena kan otakmu nggak ngerti gitu Ya, loh. makanya saya nggak Kristen. Gini Jai. Kamu Kristen pun gue Yang ngomong gitu. Jai, kamu baca dalam kitabnya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mereka bicara itu yang ngomong Roh Kudus. Berarti yang ngobrol-ngobrolin orang berarti Roh Kudus. Di mana Iya. Berarti Uni kalau misalkan ada orang Kristen kejang-kejang, aku bilang tenangkan dulu Roh Kudusmu, nggak salah ya Uni ya? Di mana ayatnya? Ayo, di mana ayatnya? Ayo. Kalau kutunjukkan ayatnya, ya kalau kutunjukkan ayatnya mau kau jempol. Nggak usah jempol. Oke, kau jempoli aku ya. Nih. Ya, Oke. coba gimana? Kalau nggak ada gimana? Diam kau, aku carikan kau ayat. Kalau nggak ada gimana? Enak aja. Kok satu sisi awak yang disalahkan aja. Kalau nggak ada gimana? Aku jempoli kau. Oke. Deal ya. Deal. Hmm. Nah, kau baca dalam kitab, makanya kau besok-besok supaya nggak malu, kau baca kitab kau nih, kutunjukkan kau. Baca kitab tahu. Enggak, kau dari tadi aku geli sama, aku jijik sama orang yang banyak ketawa kalau ngomong. Orang Islam itu baca Al-Quran aja, jangan bahas-bahas Alkitab kami. Ih, takut kau. Diam dulu, ini aku belum selesai menunjukkan Roh Kudus kau bicara. Bingung. Apa kau ini? Kayaknya ada kelainan mental kayaknya loh. Banyak ketawa kau. Coba dibacakan. Kan kamu bilang Sabarlah, nggak mungkin aku langsung saset-saset. Aku juga buka data, buka laptopku dulu, agak gigi aku tengok. Kalau buka data diam, bukan ngoceh, diam. Kau yang ngoceh, terus kau boleh ngoceh gitu. Kau di komal orang Islam nggak tahu malu kau. Roh Kudus kau emang nggak tahu malu. Aku diam kok tadi. Aku tengok Roh Kudus kau tuh nggak tahu malu. Aku tengok banyak kali bicara Roh Kudus kau tuh di sini. Dibilangnya lah Roh Kudus, roh apa? Coba mana? Kitab kau yang bikin kok. Sabar kau, aku tunjukkan aku datanya. Di mana? Nih kau baca nih Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 1 sampai 13. Jemaat terkasih, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain ketika ada kendala bahasa dengan bahasa isyarat? Nah, di dalam ini kutunjukkan kau datanya nih. Kau ini diam kau dulu, aku lagi buka data. Oke. Kalau gini loh, kalau kau mau bodoh, kami nggak masalah. Kami nggak mau ikut kau bodoh, tapi jangan kau ini merusak diskusi yang indah ini gitu loh. Ini komal Islam. Nampaknya di komal Islam ini kayak komal orang bodoh jadinya gara-gara kau ikutan bodoh kami. Bodoh. Kok dibilang orang bodoh? Aduh. Ini hidupin laptop dulu diam aja dulu. Orang ini dari tadi nggak ada ilmunya kalau ngomong, tak apa-apa ini. Diam. Kita diam. Jadi aku ya bingung juga sih mau jawab kayak mana ini. Ya udah diam aja. Yang jelaskan tadi diam. Kau diam dulu baru jelaskan tadi. Terus disuruh bawain data nggak hafal. Nggak Kristen orang Kristen di komal Islam ini kenapa nggak tahu malu semua ya? Mereka masuk di komal kita, mereka pula yang ngatur-ngatur kita. Memang nenek moyangnya penjajah kayaknya ya. Kita lagi buka data, dia pula nyuruh kau yang punya komal diam. Memangnya kau siapa? Santai. Aku sama Tuhan kau untuk naik dulu lah. Aku turunkan kau, jijik kali aku nengok ketawa kau dari tadi kayak orang gila kau. Agak lain kau aku tengok. Orang lagi buka data, laptopku lagi kubuka. Aku habis sholat, kubuka laptopku dulu, kutunjukkan kau Kristen-Kristen yang ngawur di sini tuh bicara melalui Roh Kudus. Kami punya datanya. Tapi aku buka dulu laptopku. Gak mungkin aku terkangkang-kangkang untuk kau. Memang kau siapa? Nyuruh-nyuruh kami kau, setan. Kayak budak dipikirnya kayak budaknya kita ini di komal kita. Kalau udah kayak gitu-gitu diturunkan aja. Kenapa? Kita nggak butuh orang-orang botol bersama kita loh, Kita butuh orang-orang jujur gitu loh. Kita pakai data. Kalau mereka tuh kalau bicara di komal kita tuh Roh Kudus yang memimpin. Baik. Tapi sudah diakuin kok. Udah diakuin kalau dia Tuhannya manusia tadi. Alhamdulillah sudah diakui. Dan tidak ada masalah bagi kita kawan-kawan Muslim. Ya kita harus apresiasi itu gitu kalau Tuhan mereka manusia dan dilahirkan oleh perawan gitu. Bang Yanto, assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yanto. Nih di kitab mereka nih.
Nih, Ya. tanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus berarti ada Roh Kudus dalam dirinya kan? Nah, berarti kalau Betul. setiap ngomong mereka tuh Roh Kudus yang ngomong. Tuh. Tuh. Betul. Nih, dalam Lukas pasal 12 nomor 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kalau mereka berkata kotor, berteriak, itu Roh Kudusnya yang ngajarin. Oh, Roh Kudus jadi ya ngeri kali Roh Kudus. Tuh, udah aku tunjukkan data kan. Aku santai nunjukin data kok. Tapi jangan kau perintah aku harus kayak seenak mama moyang kau. Udah lanjut di komal Islam, dia pula yang ngatur-ngatur kita. Nggak suka kali Uni kayak gitu loh, Ge. Iya. Tuh dia minta naik lagi tuh kayak mana tuh? Naikkan aja. Itu udah ditunjukkan data. Apa? Nggak tahu malu tuh. Oke. Bentar ya, Uni siapkan YouTube dulu deh ya. Bentar. Kenapa nih marah-marah? Tenang. Ya kau bang Ngopi-ngopi. Kau yang nggak tenang abang. Dulu ya, kenapa kami nggak tenang? Oke. Karena kau Kita Kristen. diskusi Ya dulu, nggak ada. Kau nggak bisa ngatur kami di sini. Kau jangan ke penjajah. Jangan kau pikir kau ngaku anak Tuhan. Kau ketawa kayak gitu. Kalau yang merasa diatur terserah. Saya yang bukan mengatur. Mana dia? Jai, jadikan aku Muhammad Bang Jai, biar kuat orang bajil yang satu ini. Mana udah penuh banget. Lagi bentar aku hapus dulu Muhammad yang lain. Uni kena tombak. Aku hapus dulu ya, Akhi. Soalnya udah banyak kali Muhammad. Bentar aku harus hapus dulu bentar. Undang lagi lah Uninya, bro. Iya, sabar ya. Oke. Bentar ya, Akhi. Tadi jadi cepat dia marah-marah aja kerjanya. Yang noise jangan naik ya. Abang Lintang Topan. Bang Lintang, monitor bentar ya, Bang ya. Sudah Novan, sudah aku jadikan moderator. Novan. Mana Unirifa? Nah ini dia. Oke, mantap. Udah. Terima kasih. Kok nggak ada Uni? Oh, tapi kok masih kayak gini? Nah, udah. J, ini prolog dulu ya, bentar J ya. Ini prolog dulu. Ya, ini live kan ini di YouTube ya. Standby dulu di situ. Naikkan yang orang yang Kristen yang mampu diskusi aja. Kalau yang ngaco itu nggak usah, buang-buang waktu. Mending mereka tuh bertanya, ya. Mending mereka tuh awam bertanya daripada mereka tuh sok tahu bicara nggak pakai data. Itu namanya penyesatan gitu. Baik. Kita nggak butuh orang-orang yang menyesatkan gitu ya. Ntar ya, Uni live kan dulu di YouTube. Di sini yang non muslim bertanya aja yang awam. Ada tema di sini, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus yang palsu atau Yesus asli? Itu tema kita kali ini. Jadi kalian kalau seandainya diskusi itu terarah, teratur. Kalau cuman ketawa-ketawa terus ngomong nggak jelas, ngapain kami sama kalian ngomong? Coba buang-buang waktu kami. Kami juga bukan orang yang pengangguran, kami juga bekerja. Ya, Jadi kami menjadi nih. Tunggu kau Bang boleh ya. bertanya, tapi nanti kau boleh bertanya, tapi nanti bukan kau yang ngatur kami yang ngatur kau. Kalau kau nggak bisa diatur, kau turun aja, gampang aja. Oke, ini prolog dulu ya, J. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Sebentar, izin dulu, bentar. Aku live kan dulu. Bentar, prolog dulu. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Teman-teman yang di YouTube Mesia X Uniriva, hari ini ada diskusi di platform TikTok ya. Dan nanti teman-teman akan melihat saya tanpa saya relaykan langsung dari TikTok karena itu melanggar kebijakan YouTube. Tapi saya hanya akan diskusi melalui handphone ini dan teman-teman akan mendengarkan bagaimana diskusi kita di ruang publik platform TikTok dengan orang-orang Kristen. Tema yang dibuat di Komaljai adalah Yesus mana yang Kristen sembah. Dan saya juga mau membuktikan bahwa Tuhan Bapaknya orang Kristen itu adalah manusia. Nah, kita akan diskusikan itu teman-teman. Kalau di StreamYard yang teman-teman yang di TikTok ingin dapat literasinya, silahkan dilihat di YouTube Mesia X Uniriva. Oke, silakan J. Ada yang mau disapa dulu, silakan J. Baik, kita sapa tamu kita dulu. Selamat sore Bang Jupri, monitor. Sore Bang, sore. Ya, Bang Jupri Kristen yang kemarin itu Bang ya? Ya. Baik. Nanti berdiskusi santun kita Bang ya. Oke, saya sudah. Baik. Oke, saya ini lagi ya Bang Riau, tunggu sebentar Bang Riau ya. Nanti Abang Riau dulu. Nanti bergantian dulu ya Bang Jupri ya. Nanti karena tadi yang pertama di sini adalah Bang Riau, Bang Avanza Riau ini, maka nanti Bang Avanza Riau dulu, baru Bang Jupri, begitu Bang Jupri ya, biar kita diskusinya terarah begitu dan menggunakan data yang benar. Silakan Uni dilanjutkan dengan Bang Riau dulu, Bang Avanza ini. Oke, Bang Jupri ya. Saya ada tema bahwa tadi malam Bang Zuma itu menegaskan ada dua Kristus di dalam Bible, satu Kristus palsu, yang satu Kristus asli. Nah, maka Bang Zuma bertanya, yang kalian sembah itu ada indikator bahwa itu ada Kristus palsu yang menyamar bertemu Paulus mengaku-ngaku sebagai Yesus. Karena Yesus anak Maria itu adalah manusia yang diurapi, yang digelari sebagai Mesias, bukan roh yang diurapi. Sementara Yesus yang berjumpa dengan Paulus itu tidak berbentuk manusia. Dan ketika Maria Magdalena di kuburan, itu Maria Magdalena tidak lagi mengenali Yesus yang asli. Murid-muridnya ketika berjalan bertemu Yesus, murid-murid tidak mengenali Yesus yang asli, melainkan Yesus yang dilantik atau dijadikan Tuhan menurut khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, bahwa Kristus tersebut adalah Kristus yang dijadikan kurios atau Tuhan untuk orang-orang yang menyalibkan Yesus. Nah, makanya pertanyaannya adalah begini. Kalau memang Yesus mengatakan bahwa penyesat itu bergelar Mesias karena menggunakan nama Yesus, siapakah penyesat yang muncul di zaman Yesus, di zaman murid Yesus yang bernama Yesus dan bergelar Mesias? Apakah kalian punya datanya? Silakan dijawab. Silakan Abang Jupri atau Abang Avanza mungkin mau menjawab, silakan, boleh. Berganti-gantian juga boleh. Silakan. Siapa dulu yang bisa menjawab datanya dan menampilkan datanya ataupun menyebutkan datanya? Biar kita di sini di bawah yang menyimak ataupun di atas bisa membacanya datanya. Silakan Bang Jupri. Menurut Kak Uniriva ini Yesus yang palsu itu di mana tertulis, baru Yesus yang asli itu dia di mana tertulis? Oke, bagus ya. Bagaimana kita bisa tahu ada Yesus palsu? Kalau Anda lihat nabi-nabi palsu dalam kitab ya? Oh iya Kak, nanti Kak. Ya, siap. Kalau Anda lihat dalam kitab Anda, nabi-nabi palsu dalam kitab Anda, Matius pasal 7 ya, kita akan bukakan. Teman-teman tolong perhatikan ya, baik Kristen yang ada di TikTok ataupun yang di YouTube, saya akan tampilkan share screen di YouTube ya. Matius pasal 24 nih. Nah, saya akan membacakan kepada Anda ya. Yesus palsu atau Mesias palsu itu bergelar apa? Apakah bergelar Shallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Mesias atau Yesus? Nah, di sini Matius pasal 24 nomor 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, berarti penyesat ini mengaku sebagai Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24-25, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga, orang pilihan Yesus. Nah,
Maka nabi palsu ini itu sudah bertemu dengan murid Yesus. Dan di sini teman-teman juga harus tahu ya bahwa konteks dalam kita baca Matius 24 dulu ya, keseluruhan ayat deh. Nah, kalau kita lihat di sini nabi palsu itu bergelar Mesia. Maka pertanyaan saya itu relevan. Siapakah nabi palsu yang bergelar Mesias yang berjumpa dan menyesatkan murid-murid Yesus? Yaitu siapa dia? Yang mengaku datang kepada Paulus bisa jadi, yang mengaku bertemu Maria Magdalena bisa jadi yang setelah disalibkan, yang juga yang mengaku-ngaku sebagai berkuasa, mengajarkan Injil ke seluruh makhluk, karena ada perbedaan karakter. Yesus asli anak Maria ketika dia masih hidup, dia tidak mengajarkan muridnya untuk menginjili orang di luar Israel. Tapi setelah dia mati dan disalibkan, tiba-tiba Yesus ini mengajarkan untuk menginjili seluruh alam. Kan lucu gitu loh, tidak konsisten. Wajahnya pun berbeda. Kalau Anda lihat, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus yang asli. Bahkan murid-murid Yesus tidak mengenali Yesus yang asli, begitu. Masuk kakak yang Yesus yang memberitakan Injil, yang nyuruh muridnya memberitakan Injil itu maksudnya Yesus palsu gitu. Bisa jadi itu Yesus palsu karena Yesus asli ketika masih hidup melarang murid-muridnya untuk keluar dari Bani Israel, dari suku Israel. Gitu. Coba kita tengok ini Kak ya. Makanya pertanyaan saya itu, siapakah Mesias atau orang yang dipanggil Yesus atau yang dipanggil Kristus yang datang ke murid-murid Yesus menyesatkan? Yaitu yang bertemu Maria Magdalena, yang bertemu dengan murid Yesus, yang bertemu dengan Paulus. Berarti yang setelah Yesus mati, dia bangkit, ya kan? Di situ itu kakak katakan itu Yesus palsu. Iya, coba kamu baca Kisah Para Rasul pasal kedua deh. Nih aku tunjukkan Kisah Para Rasul pasal kedua nih ya. Waktu si Petrus berkhotbah di bukit itu, kamu tahu nggak? Waktu Petrus berkhotbah di Bukit Zaitun. Nih aku tunjukkan datanya ya. Nah, kamu baca nih. Nih aku tunjukkan ayat apanya nih. Bentar ya, aku share screen dulu. Nah, nih kamu lihat nih. Waktu khotbah Petrus ya, nih. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi." Tuh, Petrus tuh bicara sama orang Yahudi, bukan sama orang Yunani. "Dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Theos dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Theos bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan turun-turunan akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan." Ini kita lihat di ayat 20-nya ya, 20-nya. Nah, ayat 22-nya, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah," nah, dia menjelaskan tentang Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Theos dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Theos menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Theos membangkitkan dia dan dengan melepaskan dia dari karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ini Yesus asli. Yesus asli itu tidak mungkin mati, tidak mungkin sebut ya. Oke. Anyway, brother is Rifki questioning about